Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 memberitahukan kita cara untuk menaklukkan kekhawatiran. Paulus menulis bahwa kita harus menyatakan kepada Allah segala kebutuhan kita dan menaikkan ucapan syukur kepadanya. Kita sering merasa khawatir. Kekhawatiran sering muncul dalam hati kita. Kita pergi tidur dengan membawa kekhawatiran. Kita bangun dengan membawa kekhawatiran. Kita sering khawatir dari soal keuangan, kesehatan, sampai ke hal yang terkecil sekalipun. Tidakkah kita semua ingin terbebas dari rasa khawatir? Tahukah kalian bahwa Allah sudah berjanji kepada kita bahwa kita bisa memiliki kehidupan yang bebas dari rasa kekhawatiran? Alkitab memberitahukan bahwa ada bagian yang Allah akan kerjakan buat kita, dan ada pula bagian yang harus kita kerjakan. Filipi pasal 4 ayat 6-7 berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Kalau kita membaca kitab Filipi dari pasal pertama, kita akan tahu bahwa keadaan jemaat Filipi pada waktu kitab itu ditulis sedang dilanda banyak masalah yang menyebabkan para jemaatnya mengalami kekhawatiran. Itu sama seperti kita yang mempunyai begitu banyak sumber masalah atau keributan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menyebabkan kita khawatir. Tetapi janji Allah pada ayat tersebut begitu luar biasa untuk kita semua, yaitu jangan khawatir akan apapun juga. Jadi seperti kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 yang mengajarkan kita untuk jangan kita khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginan kita kepada Tuhan disertai ucapan syukur. Kita harus sering-sering berdoa untuk mengatasi rasa khawatir kita. Daripada menatap masa depan dengan khawatir, lebih baik kita menatap langit untuk berdoa dengan iman. Berdoalah untuk segala sesuatu. Artinya dalam segala kegiatan kita harus berdoa. Mulai dari bangun pagi, pergi makan, belajar, bekerja, sampai kembali untuk tidur di malam hari. Ingatlah selalu inti ringkasan perkataan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran, yaitu kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kalau kita mengingat-ingat, pasti kita menemukan bahwa kita tidak pernah memecahkan masalah hanya dengan mengkhawatirkannya. Kekhawatiran tidak akan mampu mengubah apapun, tidak akan mampu memperpanjang sehari atau sejenak dari jalan hidup kita dengan merasa khawatir. Khawatir hanya akan membuat kita putus asa, membuat jiwa kita stres. Dan juga kekhawatiran berarti petanda kita tidak mempercayai Allah. Kekhawatiran membahayakan iman yang rapuh. Kita harus mengelola masalah-masalah kita, bukan sebaliknya kita seringkali membiarkan masalah-masalah yang mengatur kita. Ini biasa yang terjadi pada orang yang sering khawatir. Bahasa Inggris untuk khawatir adalah worry, sedangkan worry diambil dari bahasa Yunani yang artinya memecah belah pikiran. Bisa dibayangkan kekhawatiran membuat pikiran kita terpecah menjadi dua, sehingga semakin membuat kita tidak mampu melihat jernih persoalan dan menemukan solusinya. Kekhawatiran itu memboroskan tenaga kita. Kekhawatiran akan hilang ketika kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Tahu serta Maha Kuasa, Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak khawatir karena memiliki tubuh yang jauh lebih kecil dibandingkan lawannya Goliat. Tetapi Daud memusatkan pikiran kepada Tuhan, kepada sukses yang dijanjikan oleh Tuhan. Janganlah memandang masa depan dengan penuh ketakutan, tetapi tengoklah ke belakang dengan penuh ucapan syukur. Allah telah membuktikan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Begitu baik Dia dalam hidup kita. Ingatan yang baik akan membentuk hati yang baik. Inilah yang dinamakan mengucap syukur. Bagian yang harus kita lakukan adalah berdoa dan mengucap syukur. Bagian yang Allah lakukan adalah dengan memberikan perlindungan dan kedamaian. Yakinlah bahwa doa yang kita panjatkan
akan mengantarkan kita kepada kedamaian yang berasal dari Allah. Damainya yang melampaui segala akal akan menaungi hati kita. Untuk itu mulai sekarang segeralah berdoa. Janganlah terlalu berfokus pada masalah-masalah yang belum terjadi. Ingatlah kemenangan-kemenangan yang pernah kita raih di masa lalu. Mari kita lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Dan Tuhan akan menjaga hati kita dengan damai yang melampaui segala akal. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, karena sekarang kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, melainkan roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita akan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Allah yang kita sembah, kita kenal, dan kita panggil dengan nama Yesus Kristus. Dalam namanya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan segala kekhawatiran kami yang kami rasakan, yang walau kami belum menyatakan, Engkau sudah mengetahuinya. Jujur kami tidak tahu bagaimana menghadapinya, tapi yang kami tahu pasti Engkau akan menyertai kami, sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman. Dan Engkau lebih besar dari masalah kami. Biar Tuhan Engkau memberikan kami hikmat dan solusi, serta jawaban atas masalah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan bagi Engkau yang dapat menjawab doa kami lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Amin.